Nah, halo guys, kembali lagi di channel keren, ya kan? Channel kita semuanya. Channel ini channel yang inspiratif, yang edukatif, dan menyajikan konten-konten yang menghibur. Jangan lupa subscribe. Nih, subscribe dapat kue, ya kan? Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube TV MSM. TV yang inspiratif, TV yang edukatif, dan TV yang menghibur Anda semuanya. Kali ini kita akan bincang-bincang ringan terkait dengan kondisi Jakarta dan kondisi beberapa ibu kota lainnya beberapa hari belakangan ini. Nyaris di berbagai media sosial dan juga media elektronik kita menyaksikan demonstrasi yang terus menghiasi pemberitaan berbagai media tersebut. Menarik, tentu kita akan mencoba untuk sedikit mendalami mengapa ada demonstrasi. Yang pasti sebagian yang tidak terbiasa dengan adanya aksi-aksi demonstrasi ini pasti merasa terganggu, terusik karena aktivitasnya sedikit terhalang dengan teman-teman yang menyampaikan aspirasi. Begitu bukan? Saya ingin mencoba untuk memberikan sedikit saja gambaran mengapa harus ada demonstrasi. Yang pertama, Undang-Undang Dasar kita memberikan jaminan terhadap setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya di depan umum. Dan itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tentang penyampaian aspirasi. Nah, tentu setiap orang menyampaikan aspirasi memiliki tujuan dalam rangka menyikapi sebuah kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan dirinya atau sebagian kalangan atau berpihak pada kepentingan rakyat. Semua tentu punya alasan. Argumentasi inilah yang akan saya ketengahkan menjadi perbincangan kita, dan kita akan dengan santai, rileks saja kita mencoba untuk membedah mengapa ada demonstrasi. Dalam sebuah negara yang demokrasi atau sebuah negara yang demokratis, memang diperlukan ada kelompok-kelompok strategis berfungsi sebagai agent of change atau berfungsi sebagai control of awareness. Jadi harus ada kelompok-kelompok tertentu yang mengambil peran sebagai pengontrol kebijakan. Jadi kalau dalam istilah demonstrasi jalanan itu harus ada parlemen jalanan yang berfungsi mengingatkan parlemen kita yang memiliki tugas menyusun berbagai regulasi di bidang perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan strategis negara lainnya. Nah, pertanyaan yang mendasar adalah mengapa harus ada demonstrasi? Kenapa tidak hanya dilakukan dengan dialog saja? Ada dua hal yang menjadi penting di sini yang saya ingin tekankan. Yang pertama, memang kalau melalui jalur dialog, sebetulnya itu akan lebih baik dan tidak merepotkan banyak pihak. Nah, dalam sebuah tradisi demonstrasi, pengalaman saya pernah menjadi presiden Badan Eksekutif Mahasiswa, itu memang kita ingin selalu bertemu dengan pengambil kebijakan. Kita ingin bertemu dengan pengambil kebijakan dan kita menyampaikan apa yang menjadi pandangan kita sebagai pengunjuk rasa. Ingin kita sampaikan supaya ditanggapi dalam hal ini pemerintah. Biasanya demonstran itu selalu ingin bertemu dengan pemangku atau pengambil kebijakan. Nah, kalau dalam sebuah aksi unjuk rasa dia tidak bertemu dengan pemangku atau pengambil kebijakan, dia relatif akan bertindak anarkis. Karena kenapa? Dia melampiaskan kekecewaannya karena merasa aspirasinya tidak ditampung, tidak direspon oleh pengambil kebijakan. Itulah yang membuat terjadi proses anarkis, kemudian terjadi pengrusakan dan lain-lain. Itu sebetulnya pelampiasan mereka terhadap tidak adanya perwakilan atau pemangku kepentingan, pengambil kebijakan bertemu dengan mereka dalam hal menyalurkan aspirasi. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya dilakukan dengan budaya dialog? Nah, memang hampir semua menginginkan ada dialog. Setiap pengunjuk rasa selalu ingin menawarkan dialog. Dan yang jadi susah adalah
pejabat-pejabat kita di level pemerintah tidak semuanya memiliki keberanian untuk menerima pengunjuk rasa untuk berdialog. Ada sebagian yang berani menerima mereka dan kemudian berdialog, tetapi pada umumnya mereka tidak berani bertemu dengan pengunjuk rasa pada umumnya. Padahal semestinya pejabat-pejabat terkait yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan atau paling tidak memperjuangkan aspirasi mereka pada level yang lebih tinggi di atas, itu jangan alergi dengan dialog. Kalau dia tidak alergi dengan dialog, lalu bertemu dengan pengunjuk rasa, saya kira segala sesuatunya akan jauh lebih mudah. Masalahnya adalah mereka ketika datang hendak menyampaikan pendapat, itu tidak bertemu dengan pejabat-pejabat pemerintah terkait. Dan mereka berorasi seringkali dalam demonstrasi itu budaya bakar ban, budaya kemudian sorak-sorak, kemudian itu menjadi satu tradisi. Dan polisi yang berjaga-jaga itu juga seringkali terjadi negosiasi untuk masuk bertemu dengan pemangku kebijakan. Dan biasanya pilihan-pilihan tempat demo itu kalau tidak gedung DPR, gedung pemerintah, kalau tidak gedung Istana Presiden, kalau tidak gedung kantor gubernur, kalau nggak kantor bupati, kantor wali kota, atau kantor DPRD atau DPR RI ya, atau yang di Jakarta kita kenal dengan Senayan ya. Jadi memang demonstrasi ini satu sisi diperlukan sebagai alat kontrol terhadap pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan. Di sisi lain ya kita memerlukan ada model penyampaian aspirasi yang lebih elegan agar tidak merepotkan banyak orang. Misalnya jalan tertutup, kemudian aktivitas menjadi macet karena terjadi aksi-aksi anarkis dan lain-lain segala macam. Tentu setiap pengunjuk rasa tidak menghendaki adanya anarkis. Mereka juga ingin semua berjalan dengan baik. Nah, seringkali ada pihak-pihak yang menunggangi gerakan-gerakan itu. Atau dalam istilah aksi disebut dengan provokasi atau provokator. Ada pihak-pihak yang tidak berkepentingan dengan penyampaian aspirasi itu, hanya memiliki kepentingan untuk memanfaatkan terjadi perpecahan antara massa dengan aparat keamanan. Itu sering terjadi di lapangan. Karena itu seorang koordinator lapangan, seorang korlap itu memang harus benar-benar mengontrol seluruh pasukan, mengendalikan seluruh pasukan. Nah, di dalam demonstrasi memang kita memerlukan satu sound system induk saja. Sebab kalau pengalaman saya, kalau sound systemnya itu lebih dari satu dan yang bicara lebih dari satu, itu berpotensi tidak bisa dikontrol massa. Karena kalau sudah pada titik diplomasi dengan pihak pemerintah atau misalnya tidak diberi kesempatan, itu ada orang tertentu yang selalu berperan untuk memanaskan massa. Nah, itu yang korlapnya harus benar-benar mengontrol massa yang hadir pada aksi demonstrasi itu, sehingga memang kita berharap korlapnya itu bisa benar-benar mampu memberikan pengarahan-pengarahan kepada massa agar mereka tidak melakukan aksi-aksi anarkis. Caranya adalah mengontrol dengan satu sound system. Sebab kalau lebih dari satu sound system itu berpotensi mendatangkan komando yang ganda ya, dan itu mudah dipropaganda. Nah, itu yang seringkali menyebabkan cekcok antara polisi dengan pengunjuk rasa. Jadi memang demonstrasi ini ya kalau masa-masa nostalgia mahasiswa memang menarik. Saya dulu juga hobi sekali demonstrasi ya. Kalau kita dengar satu kebijakan yang kita rasa itu merugikan masyarakat, keluar kita dari kampus langsung kita demonstrasi. Jadi saya memberi dukungan kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman guru yang berjuang, dan kita pun menghimbau agar aspirasi mereka didengarkan, kemudian tersalur pada sebuah proses dan mekanisme pengambilan kebijakan yang sesuai dengan kaidah dan undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salam sampai.